kasih karena sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mana doanya kakak pimpin sendiri. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, jadi adik-adik di sini apakah adik-adik tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa? Tidak. Nah, jadi kita akan melaksanakan kegiatan BKP, di mana BKP ini adalah bimbingan kelompok. Nah, jadi apakah adik-adik pernah mengikuti BKP ini? Nah, jadi karena adik-adik semua belum pernah ya mengikuti BKP, jadi kakak akan sedikit menjelaskan apa itu BKP dan apa tujuan dari kegiatan. Nah, jadi adik-adik semua, BKP ini adalah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang dimana biasanya melibatkan 8 orang atau 15 orang. Nah, jadi kita di sini menggunakan dinamika kelompok. Nah, dari kegiatan kita ini nanti, yang dimana kita bisa mendapatkan informasi baru, bisa menambah pemahaman kita dari topik yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi apakah adik-adik semua paham? Nah, dari kegiatan kita ini nanti, kakak harap adik-adik semua sukarela kan datang ke sini? Sukarela, alhamdulillah ya. Nah, dikarenakan adik-adik semua sukarela, jadi kakak harapkan adik-adik semua terbuka untuk menyampaikan nanti ide-idenya, menyampaikan apa yang adik-adik rasakan, yang pokoknya yang dari adik-adik semua lah terkait nanti tema atau topik yang akan kita bahas nanti ya. Nah, dan juga di sini kakak harap adik-adik kalau seandainya ada yang ingin mengungkapkan pendapat ataupun ngasih saran atau ngasih opsi, itu tunjuk tangan terlebih dahulu, nanti kakak suruh misalnya ya kamu deh baca, nah itu baru nanti dah siap disuruh baru berbicara ya, jangan rebut-rebutan, oke? Nah, jadi nanti kakak juga harap adik-adik semua aktif dalam kegiatan kita pada kali ini ya. Nah, dan juga nanti kalau seandainya kan kita ini kan dalam satu kelompok ya, membahas sebuah topik juga. Nanti kalau seandainya ada topiknya yang tentang bersifat pribadi ataupun nanti topiknya yang pokoknya nggak perlu tahu lah orang lain tahu kan, jadi cukup di dalam kelompok ini saja ya, jangan disebar ke orang lain. Paham adik-adik? Jadi dari penjelasan kakak tadi, apakah adik-adik semua paham? Nah, oke. Nah, kita kan belum saling kenal. Nah, jadi supaya lebih mengakrabkan kita lagi, di sini kakak ada sebuah game. Nah, jadi nanti adik-adik perkenalan namanya nama berantai. Nanti adik-adik sebut nama sama buah kesukaan. Misalnya nama adik siapa? Pilsya. Misalnya Kak Marisa suka anggur, Pilsa suka apel. Nah, nanti dari Pilsa bilang Kak Marisa suka anggur, Pilsa ini langsung seterusnya, paham? Oke, jadi kita mulai ya. Kita mulai dari Pilsa dulu. Ya, Pilsa suka apel. lanjut. Pilsa suka apel, Bila suka bengkoang, Bila suka anggur. Pilsa suka apel, Kak Bila suka bengkoang, Bila suka anggur, kita suka sedih. Pilsa suka apel, Kak Bila suka bengkoang, Kak Bila suka anggur, Kak Siva suka Somali, saya suka anggur. Pilsa suka apel, Kak Bila suka bengkoang, Kak Bila suka anggur, Kak Siva suka strawberry, Kak Sarah suka anggur, Lisa suka pir. Kak Lisa suka apel, Kak Lina suka bengkoang, Kak Lina suka anggur, Kak Siva suka strawberry, Kak Sarah suka anggur, Lisa suka pir, Kira suka anggur. Firsa suka apel, Kak Lina suka bengkoang, Bunda suka anggur,
Siva suka strawberry, Sarah suka anggur, Nisa suka pir, Sabira suka anggur, Nanda suka anggur. Nah, jadi di sini kakak akan menyimpulkan Dinda suka apel, Dinda suka beruang, Mila suka anggur, Siva suka stroberi, Sarah suka anggur, Nisa suka pir, Kira suka anggur, Manda suka anggur juga. Nah, jadi di sini adik-adik semua sudah kenal sama kawan-kawannya? Sudah ya. Nah, jadi dari perkenalan tadi, apakah adik-adik semua siap untuk melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini? Sudah. Nah, yang dimana tadi kan kakak menjelaskan kita akan membahas sebuah topik. Nah, yang dimana pada BKP ini ada dua topik tugas sama topik bebas. Nah, topik tugas ini topik yang dari kakak, kalau topik bebas topik yang dari adik-adik. Misalnya nanti adik-adik menyampaikan, Kak, kita bahas topik bullying, kita bahas topik manajemen waktu, kayak gitu ya. Nah, tapi karena ini pertemuan perdana kita, jadi topiknya topik tugas dulu dari kakak ya. Nah, jadi topik kita pada hari ini adalah kurang percaya diri ataupun insecure, sering orang bilang sekarang kan. Nah, jadi adik-adik semua tahu nggak apa itu kurang percaya diri? Dan tahu angkat tangannya? Dari siapa dulu? Dari teman. Malu-malu. Oh, sering malu. Siapa lagi? Tunjuk tangan aja langsung ya. Sering dicemoohkan. Rendah diri, merasa takut. Terhadap Bagus. Apa lagi? Dah? Cukup? Nah, jadi betul juga yang dibilang adik-adik tadi, bahwasanya kalau kita kurang percaya diri itu kita merasa bahwa kita takut, merasa cemas, merasa kurang percaya diri, merasa rendah diri. Nah, dari yang adik-adik bilang tadi itu bakal menghambat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, dimana kalau misalnya kita sering ngerasa takut sama orang, kita bakalan nggak berani deh kayak gitu, takut sama orang. Jadi kita nggak ada motivasi kita untuk hidup tuh udah hilang gitu ya. Nah, jadi kakak mau nanya, apakah adik-adik pernah nggak ngerasa kurang percaya diri gitu? Pernah. Mantap. Semangat ya. Nah, jadi kalau adik-adik sering ngerasa rendah diri itu karena apa? Apa penyebabnya? Ayo. Karena malu sama teman. Malu sama teman itu? Karena malu ditertawakan orang lain. Orang lain. Siapa lagi? Yang kalau misalnya kita, apa penyebab kita ngerasa sering kurang percaya diri gitu? Bisa dari sekolah juga, atau dari nilai, dari fisik kita. Dari siapa lagi? Nah, bagus juga Mila. Siapa lagi? Penyebab kita kurang percaya diri itu banyak ya sebenarnya. Pertama memang kita kurang bersyukur. Terus kita ngerasa kurang bagus dari orang lain, padahal kita harusnya menyayangi diri kita sendiri. Nah, yang mana sering orang bilang love yourself, sayangi diri sendiri. Nah, jadi penyebabnya juga banyak tadi kan. Kalau kita malu nampak sama orang ramai, malu jumpa sama orang, malu dengan fisik kita, padahal kan sebagian orang kita nggak selalu merhatiin kita, walaupun kita merasa insecure. Misalnya kayak kakak, badan kakak terlalu gendut atau apa, ya udah pede aja gitu ya kan. Nah, jadi kakak mau nanya, gimana sih cara adik-adik itu untuk meningkatkan percaya diri supaya nggak apalagi sama orang, takut sama orang? Hai, Harus banyak bersyukur. harus banyak bersyukur. Bagus. Ya, menurut kata Bagus. Banyak bersyukur. Bagus. Ada lagi? Ya, bagus juga. Ada lagi? Harus pede. Bagus. Siapa lagi? Cukup? Nah, jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri kita tuh ya memang bagus tadi bilang harus percaya diri, harus banyak bersyukur, gak dengar omongan orang lain
tentang kita. Biar orang mau ngomong apa tentang kita, yang penting kita ya udah jalani aja diri kita dengan tugas kita jalani, nggak usah kita mikirin orang. Oke? Oke. Nah, di sini nampaknya semangat. Cuma kita supaya lebih semangat lagi kita melakukan ice breaking. Mau? Oke, nah kita berdiri dulu ya. Nah, nanti kakak nyanyinya jadi apa, jadi apa, jadi apa sekarang, sekarang jadi apa sekarang. Nah, nanti adik-adik bayangin ini jadi, misalnya jadi sisir, jadi sikat gigi, jadi apa lagi, jadi spidol, jadi pena gitu ya. Nah, nanti ganti-gantian. Oke? Nah, kita mulai ya. Semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi sisir, jadi sisir, jadi sisir sekarang. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi spidol, jadi spidol, Jadi spidol sekarang. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi maskara, jadi maskara sekarang. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi sikat gigi, jadi pensil sekarang. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? sekarang jadi sendok, Jadi sendok, jadi sendok, jadi sendok sekarang. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? jadi piring, jadi piring, Jadi piring sekarang. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi sumpit, jadi sumpit sekarang. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? jadi lipstick, Jadi lipstick, jadi lipstick sekarang. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Nah, jadi gimana adik-adik? Apakah sudah happy? Sudah semangat lagi? Sudah siap untuk melanjutkan BKP kita? Nah, jadi kan tadi kita sudah banyak membahas tentang kurang percaya diri. Nah, jadi di sini kakak mau adik-adik menyimpulkan dari materi kita tadi yang bisa disimpulkan, mulai dari siapa? Hah? Dari siapa dulu? nanti mana? Ya, dari siapa dulu? Oke. Itu adalah sebenarnya percaya diri atau kecemasan dalam keramaian atau di tempat yang ramai. Cara mengatasi risiko kekurangan percaya diri, kita tidak perlu mendengarkan kata orang lain dan bersyukur atas yang diberikan Allah. Dan kita tidak boleh merasa rendah diri. Oke, baik, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, siapa lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Tunjuk tangan. Ayo, ada lagi? Oke. Percaya diri adalah kita merasa takut, cemas, malu di depan orang banyak. Cara mengatasinya adalah bersyukur, tidak mendengarkan ucapan orang lain, Dah. Tidak ada lagi? tidak Ada lagi? Nah, tidak. Nah, jadi betul tadi yang disimpulkan, yang dimana kita akan membahas tentang kurang percaya diri.
Nah, jadi kurang percaya ini dimana kita sering ngerasa takut ataupun ngerasa cemas dengan lingkungan kita ataupun dengan orang sekeliling kita. Nah, jadi faktornya juga bisa berasal dari kita sendiri ataupun dari luar ya. Dimana kita sering ngerasa kurang bersyukur dengan diri kita, sering ngerasa takut sama orang lain, sering ngerasa takut dicemoohkan pandangan orang lain. Terus nanti ngatasin dari insecure ini bisa jadi kita dengan banyak-banyak bersyukur, tingkatkan PD, biar kita bisa melaksanakan hari-hari ini dengan bahagia gitu kan. Nah jadi di sini adik-adik, karena kita tadi udah panjang juga pembahasannya kan, di sini kakak minta komitmen dari adik-adik sekalian. Nah, gimana komitmen ini bisa nanti untuk kedepannya adik-adik mau ngapain, mau berubah atau tidak gitu kan. Nah, kita mulai dari Anda. Saya komitmen akan lebih percaya diri. Bagus, lanjut. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Komitmen untuk kedepannya saya lebih bersyukur lagi. Oke, nah semoga dari komitmen adik-adik tadi memang tercapai komitmennya ya. Nah bisa nanti kedepannya lebih baik lagi, lebih insecure lagi. Nah jadi adik-adik di sini kayaknya waktu kita sudah hampir habis. Nah jadi di sini kakak ingin menanyakan kesan dan pesan dari adik-adik ya. Dimulai dari kesan terlebih dahulu. Siapa? Kesannya selamat lanjut. Tunjuk tangan aja, siap kamu. Lanjut. Biasanya saya menanyakan kesannya semoga kita bisa bertemu di depan yang tertentu. Lanjut. Saya sangat menyenangkan dan dapat menambah ilmu yang baru. Dan biasa saya adalah semoga kita bisa bertemu di minggu depan yang tapi berbeda. Siap. Lanjut. Pesan dari saya ini sangat menyenangkan karena saya tahu apa itu insecure. Dan pesan saya semoga kita bisa mengembangkan diri untuk membicarakan pendapat. Oke, bagus. Yang lagi? Kesan saya hari ini sangat menyenangkan dan saya bisa lebih percaya diri. Kesan saya semoga kedepannya kita bisa bertemu dengan topik yang berbeda. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya. Kesan saya hari ini sangat menyenangkan semoga kita bertemu lagi minggu depan. Oke, apa lagi? Sebentar ya, dia duluan. Kesan saya menyenangkan semoga Ya. Pesan dari saya hari ini sangat menyenangkan. Pesan dari saya semoga di minggu depan kita bisa berkumpul lagi dengan itu. Siapa lagi? Terakhir ya. Pesan dari saya Oke, dari yang bilang kita semoga bertemu di minggu depan dengan topik yang berbeda gitu kan. Nah, jadi kapan kita akan melaksanakan BKP lanjutan? Minggu depan. Di tempat yang sama? Pada jam yang sama? Oke, nah jadi kita akan melaksanakan BKP pada minggu depan di tempat yang sama dan jam yang sama. Oke? Sepakat? Nah, jadi adik-adik semua, sebelumnya kakak berterima kasih kepada adik-adik semua karena sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Nah,
Jadi kalau ada kakak yang salah kata ataupun dari gerakan kakak, dari ucapan kakak yang menyinggung adik-adik sekalian, kakak minta maaf ya. Nah, jadi sebelum kita menutup kegiatan kita ini, alangkah baiknya kan tadi kita mulai dengan berdoa. Nah, kita akhiri juga dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Yang ingin doa? Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita keluar dari ruangan, kita nyanyi sayonara dulu ya. Sebelum keluar. Nah, ya, panggil. 1, 2, 3. Sayonara.